Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kita yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Insya Allah hari ini kita lanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu tentang falsafah ekonomi koperasi. Pada pertemuan pendahuluan, pada pertemuan 1, saya sudah memberikan beberapa video. Ada 2 video yang saya berikan. Yang pertama sebagai video latar saya. Video itu merupakan gambaran aktivitas yang kita akan lakukan selama 1 semester ini, yang dimana di situ dijelaskan bahwa akan ada materi falsafah ekonomi koperasi. Kemudian setelah itu mendirikan koperasi, membuat produk, memasarkan produk, dan menjual produk, dan nanti kita akan menghitung bagaimana laba SHU-nya atau sisa hasil usaha yang bisa dibagikan. Kemudian pada video kedua yang merupakan video dari program pekerti saya, yaitu ketika saya memberikan falsafah ekonomi koperasi di teman-teman. Nah, khusus hari ini saya akan mencoba untuk mengulangi falsafah ekonomi koperasi ini, karena saya sangat meyakini bahwa apa yang disampaikan pada saat materi saya tentang falsafah koperasi itu kurang efektif. Maka dengan itu saya mencoba untuk mengulangi pada pertemuan kedua ini agar kita sama-sama paham. Nah, setelah penyampaian materi falsafah koperasi ini akan ada bentuk seperti evaluasi, dan kita mencoba untuk segera membuat koperasi, dalam hal ini koperasi simulasi, untuk membentuk strukturnya. Oke, adik-adik sekalian, namun sebelumnya itu kita harus mencoba untuk memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan falsafah ekonomi koperasi itu. Atau dengan kata lain, mengapa kita mesti harus berkoperasi. Nah, adik-adik sekalian, saya akan mencoba menjelaskan sebagai berikut. Nah, definisi falsafah atau philo dalam filsafat itu biasa disebut dengan philo, cinta sofis kearifan, atau cinta pada kebijaksanaan. Atau dengan kata lain, filsafat itu berpikir secara radikal, menyeluruh, sistematis. Atau berpikir radikal dalam bahasa Yunani itu artinya adalah akar, atau dalam hal ini radix yang artinya akar. Atau berpikir sampai kepada akar-akarnya, sehingga melihat sesuatu itu secara menyeluruh dan tersusun sehingga kita arif dalam melihat persoalan. Atau dengan kata lain, kalau kita membahas tentang falsafah ekonomi tadi, falsafah ekonomi koperasi, falsafah adalah anggapan atau gagasan atau sikap batin yang paling dasar yang dimiliki seseorang atau masyarakat, atau bisa dikatakan dengan pandangan hidup. Berbicara tentang falsafah tadi, tentunya yang ingin disampaikan adalah mengapa kita berekonomi, khususnya mengapa kita berkoperasi, itu menjadi landasan utamanya. Kenapa kita harus berkoperasi? Mengapa kita harus membangun pemikiran? Mengapa kita harus membangun pemikiran yang secara radikal, secara tersistematis untuk berkoperasi itu? Atau dalam hal ini, bagaimana membangun ekonomi itu yang diawali oleh bagaimana kita berpikir secara sistematis terlebih dahulu. Nah, itu tadi definisi filosofinya, atau dalam hal ini falsafahnya, atau anggapan dan gagasan dan sebagainya. Nah, kita lanjut adik-adik sekalian. Nah, apa sih koperasi? Koperasi dalam hal ini kita menggagas bahwa koperasi itu berasal dari kata ko, bersama, operation, operation usaha. Jadi koperasi adalah usaha bersama, itu koperasi usaha bersama. Atau kalau KM itu adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan, perbuatan, dan sebagainya. Nah, ini kalau kecil dan menengah itu berdasarkan pada skalanya. Tapi ingin saya jelaskan bahwa berkoperasi itu bagian dari entrepreneur, atau dalam hal ini orang yang melakukan koperasi itu adalah karena dia punya semangat entrepreneur. Apa sih yang dimaksud dengan entrepreneur? Entrepreneur itu adalah seseorang yang berani mengambil resiko. Sementara entrepreneur itu adalah konsep tentang bagaimana mengembangkan dan mengelola bisnis dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dengan mengambil risiko dalam dunia perekonomian.
Jadi, untuk menjadi aktor atau untuk menjadi bagian dalam pada saat kita berkoperasi, maka kita harus memiliki kedua ini. Koperasi adalah salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk membuat usaha. Jadi polanya ya. Jadi koperasi itu tujuannya adalah tadi sebagaimana saya sampaikan definisinya bahwa dari dan untuk kita bersama. Jadi ini tadi yang definisinya adalah bersama, operation usaha bersama atau jadi koperasi itu adalah usaha bersama. Nah, usaha bersama ini tentunya dibuat misalnya secara bersama-sama. Nah, itu tentunya itu dilandasi oleh sikap kita sebagai entrepreneur atau orangnya. Nah, entrepreneurship tadi ya bagaimana kita menjadikan diri kita, bagaimana kita memiliki konsep tentang bagaimana mengembangkan usaha itu sendiri. Nah, kita lanjut adik-adik sekalian. Eh, Landasan filosofis yang akan dibahas pada ekonomi koperasi ini, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa landasan filosofis itu ketika misalnya kita melihat pohon, bahwa ada sesuatu yang tampak dan bisa dinikmati, yaitu buah dan keberlanjutan generasi. Nah, yang tampak ini, misalnya dalam sebuah pohon itu ada buahnya manis, kita bisa nikmati. Daunnya hijau, bagus kita lihat. Kemudian ada pokoknya semua yang tampak dalam pandangan kita. Kemudian ada batang itu di batang itu, kemudian ada di dalamnya sistem yang bekerja untuk mencapai tujuan. Jadi ada aliran air yang mengalir dari akar ke atas. Nah, kemudian yang ketiga, ada sesuatu yang tidak tampak ada sesuatu yang tidak tampak dari tapi merupakan sumber kehidupan, yaitu akar. Kita tahu bersama adik-adik sekalian, akar itu kita tidak lihat sama sekali, dan akar pun tidak pernah ingin menunjukkan diri. Tidak penting. Yang dia lakukan adalah bagaimana dia bekerja semaksimal mungkin untuk melanjutkan generasi-generasi yang akan hadir setelahnya. Jadi akar bekerja keras, akar bekerja dengan sesuai dengan fungsi, tugas dan fungsinya dalam mencari makanan, air dan sebagainya untuk mensuplai ke atas, dalam hal ini mensuplai sistem agar semua bekerja dengan sistem itu sendiri. Semua bekerja, ada yang misalnya buah, daun dan sebagainya. Tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk mendapatkan generasi dan dalam hal ini misalnya menghasilkan buah yang bisa melanjutkan generasinya. Akar itu tidak terlihat. Ada sistem yang bekerja untuk mencapai tujuan di dalam hal ini, mulai dari batang dan sampai ke atas dan sebagainya. Kemudian ada sesuatu yang tampak yang dan bisa dinikmati, baik itu manusia ataupun untuk keberlanjutan generasinya. Nah, landasan filosofisnya, akar itu tidak terlihat, sesuatu yang tidak tampak tetapi jelas hasilnya karena punya visi. Visinya adalah bagaimana bagaimana menghasilkan buah dan bisa menghasilkan generasi. Kemudian pengetahuan tidak tampak tetapi bisa menghasilkan karya. Jadi kita semua, adik-adik semua, saya, adik-adik apa semua, ketika melihat adik-adik, saya tidak melihat apa yang tampak di pemikiran adik-adik. Saya tidak melihat pengetahuan apa yang ada di dalam pemahaman adik-adik. Tetapi yang saya lihat adalah adik-adik dengan berbagai macam modelnya. Itu yang saya lihat. Jadi pengetahuan dalam hal ini, pengetahuan itu tidak tampak. Boleh dikata bahwa segala sesuatu yang tidak tampak pada diri kita itu bisa menghasilkan karya yang luar biasa karena kita punya visi yang besar untuk maju di masa yang akan datang. Segala sesuatu yang tidak terlihat itu, segala sesuatu yang tidak tampak itu merupakan potensi yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi adik-adik mungkin kalau melihat saya, maka tentunya adik-adik tidak melihat saya sebagaimana pengetahuan saya, tetapi adik-adik melihat saya sebagaimana bentuk fisik saya. Itu bentuk fisik yang dilihat, bukan melihat pengetahuan saya. Ketika kita bertemu orang, mungkin bisa saja kita meremehkan seseorang, tetapi kita tidak tahu bagaimana pengetahuannya. Nanti setelah kita tahu bagaimana pengetahuannya, kemudian baru kita menyatakan luar biasa. Nah, dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwa pengetahuan itu tidak tampak tetapi bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Ketika melihat seorang ulama yang duduk di pinggir jalan dan sebagainya, maka bisa saja kita menganggap dan meremehkan orang tersebut. Tetapi ketika kita melihat karyanya, kitab-kitabnya, atau buku-bukunya yang diterbitkan luar biasa, maka kita mungkin sangat menghormati beliau. Ya,
Tentunya hal itu semua disebabkan oleh pengetahuan itu tidak tampak, tetapi yang tampak itu adalah karya. Nah, orang dikatakan berpengetahuan atau orang dikatakan orang yang baik atau orang yang bisa berkarya dengan baik itu dilihat dari apa yang dihasilkan dari seseorang tersebut, apa yang muncul dari karyanya. Nah, selanjutnya adalah pengetahuan apakah itu? Nah, salah satu pengetahuan yang harus kita miliki adalah tentang identitas kita. Siapakah kita, siapakah aku, dan dari mana aku, dan mau kemana aku. Atau dalam ini, siapakah diri kita ini? Dari mana aku datang, dan kemana aku akan pergi. Landasan filosofis ini mendorong kita untuk, misalnya seperti ini. Karena kita tahu bahwa tujuan penciptaan kita adalah sebagai ya Muslim menganggap bahwa sebagai hamba Allah yang harus menjadi rahmat bagi alam. Jadi dalam hal ini menjadi khalifah atau dengan kata lain juga bisa menjadi abdillah. Sebagai karena kita mengetahui identitas kita, dari mana kita datang dan kemana akan pergi, kita tahu bahwa kita pernah tiada dan akan tiada kembali. Pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan selama kita di muka bumi ini? Identitas apa yang akan kita bawa? Nah, sebagaimana misalnya ya Muslim itu menganggap bahwa dirinya adalah dalam konsep Islam adalah khalifah. Khalifah artinya adalah dia harus memberikan rahmat bagi alam, dia harus melakukan sesuatu yang terbaik bagi alam agar dia bisa melaksanakan fungsi kemanusiaannya itu sendiri. Maka salah satu yang diharapkan adalah bagaimana ia mampu untuk berkontribusi masyarakat, bagaimana ia mampu untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Nah, hal itulah yang mendorong kita untuk berusaha menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan sebagainya. Identitas lain adalah kita sebagai ekonom, dalam hal ini kita sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan, maka tugas kita adalah bagaimana membuat sesuatu yang bisa mengurangi pengangguran, kemiskinan dan sebagainya. Salah satu jalannya adalah melalui koperasi ini. Nah, sebagai misalnya tadi yang saya jelaskan, misalnya kita adalah sebagai hamba Allah, hamba Tuhan yang lemah di hadapan Tuhan, dan tugas kita adalah beribadah. Kemudian yang kedua, kita sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi atau sebagai pengganti atau dalam hal ini fungsi khalifah kita. Nah, tentunya apa yang harus kita lakukan? Tadi saya jelaskan bahwa tugas kita adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan, bagaimana memperjuangkan kemanusiaan, bagaimana kita beribadah. Dan selanjutnya adalah misalnya kita adalah alumni ekonomi pembangunan atau ilmu ekonomi. Maka tugas tadi memperjuangkan kemanusiaan, kemudian menciptakan kesejahteraan, dan juga hal yang lain. Nah, ketika kita sudah mengenal identitas diri, maka wajarlah kita ketika kita harus melakukan segala sesuatu yang bisa bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Oke adik-adik sekalian, itu tadi terkait dengan landasan-landasan itu. Jadi mengapa kita mesti berfalsafah, mengapa kita mesti punya falsafah dalam berekonomi koperasi ini atau dalam berkoperasi ini, karena kita ingin memfungsikan fungsi-fungsi kemanusiaan kita. Kita ingin memfungsikan bagaimana kita fungsi kemanusiaan kita dan bagaimana kita bisa bertahan hidup sebagai seorang hamba Allah. Jadi bagaimana kita bisa bertahan ya. Tentunya dalam hal ini hal itu dikaitkan bahwa karena kita sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, dan kita juga sebagai seseorang yang makhluk biologis yang punya kebutuhan hidup, butuh makan, butuh minum, butuh kebutuhan biologis dan lainnya. Ya, semua itu kita sebagai makhluk yang biasa, sebagaimana makhluk-makhluk yang ada, kita semua membutuhkan itu. Nah, terus apa hubungannya antara filsafat, entrepreneurship, dan koperasi? Identitas diri kita, who am I, adalah akar untuk berkarya. Ketika kita mengatakan bahwa who am I, kita adalah misalnya hamba Tuhan yang harus berkontribusi pada rahmat atau pada alam. Dan kita sebagai ekonomi pembangunan, maka kita harus menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan sebagainya. Maka hal yang paling pertama adalah bagaimana kita mengeluarkan diri kita sendiri dari kemiskinan, dari yang tidak punya pendapatan menjadi yang punya pendapatan, dari kita yang menganggur menjadi orang yang bisa bekerja kelak nantinya. Dan tentunya saya selalu sampaikan bahwa ini adalah
saat-saat ini adalah waktu yang tepat untuk belajar bagaimana kita berkoperasi, bagaimana kita menghasilkan uang dan sebagainya. Landasan filosofis ini untuk menjawab mengapa kita melakukannya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa karena kita adalah hamba Allah, kadang kita adalah makhluk biologis dan yang tentunya butuh untuk melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan dan butuh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan kita. Itu dengan menghasilkan karya dalam bentuk visi pribadi dan visi bersama. Visi pribadi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita dan visi bersama adalah untuk memenuhi kebutuhan koperasi. Dengan dalam hal itu, dengan koperasi kita bisa menghasilkan pendapatan, dengan koperasi ini kita bisa belajar bagaimana kita menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Dan dengan ini kita bisa menjadi apa ya? Kita bisa menjadi manusia nantinya, atau dalam ini kita bisa apa ya? Setelah pasca kuliah kita sudah bisa meraba-raba atau membuat sebuah pekerjaan yang bisa mengeluarkan kita dari kemiskinan itu sendiri ataupun dari pengangguran. Ya, berikut ini akan saya bahas ya ada mungkin ini menjadi motivasi bagi kita semua, tetapi ini kita akan membahas ada beberapa orang yang menjadi yang pernah saya wawancarai, yang pernah saya berinteraksi, setidaknya itu menjadi motivasi bagi kita semua. Oke, sebelum itu jadi ada 4 orangnya, ada 4, saya ulangi, ada 4 orang yang akan saya bahas. Nah, yang pertama adalah teman saya, junior saya namanya Jaya. Waktu beberapa tahun yang lalu saya wawancarai sekitaran tahun 2019, dia menemukan bahwa omsetnya saat ini itu sekitar kurang lebih 600 juta dengan jumlah karyawan 20 orang. Nah, ketika kita melihat data ini, maka satu kata yang mungkin kita ucapkan adalah wow, luar biasa. Tetapi untuk mencapai ini itu bukanlah jalan yang mudah. Kita semua melihat tampakannya ini adalah sesuatu yang wow, sesuatu yang luar biasa. Tetapi apa yang menjadi hal yang tidak tampak, apa yang dia lakukan selama beberapa tahun itu kita tidak melihatnya. Nah, mungkin saya menceritakan sedikit dalam hal ini sebagai motivasi buat adik-adik dan buat saya juga bahwa dalam hal ini beliau ini adalah seseorang boleh dikata adalah seorang duafa yang apa ya, yang dari suatu kampung, tetapi tekadnya luar biasa untuk datang ke Makassar dan belajar di Makassar. Mungkin ya terlambat 2 tahun untuk masuk di universitas, tetapi itulah apa ya, maksudnya itulah yang dialami orang-orang yang mungkin saya dikatakan sebagai orang yang kurang mampu saat itu. Motivasinya apa adik-adik sekalian? Motivasinya adalah karena anak ini adalah merasa sebagai duafa, tetapi dia mendapatkan lingkungan yang baik, dia mendapatkan pelajaran yang baik dari seorang seniornya yang terus memotivasi dia untuk membuat suatu karya, untuk membuat kemandirian, dan akhirnya dia bisa mampu untuk membuat minimarket, kemudian dia membuat toko fotokopi, dan dia bisa membuat toko elektronik. Nah, hal ini tentunya menjadi motivasi bagi kita juga untuk bisa menyamai atau setidaknya bisa belajar seperti mereka. Kemudian yang kedua, ini Rahmana, teman saya, omsetnya pada saat saya wawancarai itu sekitar 430 juta per bulan. Di mana ada item-item usahanya adalah yang pertama rumah makan, kemudian yang kedua apa ya, rumah makan, kemudian laundry, kemudian toko elektronik, itu yang saya tahu. Nah, karyawannya adalah 45 orang. Nah, sama hal yang saya katakan bahwa ini wow, luar biasa. Tetapi hal itu sesuatu yang tidak tampak. Bagaimana perjuangannya, bagaimana yang berusaha, ya luar biasa. Tahukah adik-adik apa yang dilakukan saat dia mahasiswa? Yang dia lakukan adalah belajar, dia pernah menjadi penyablon, kemudian dia pernah ikut kursus servis HP dan sebagainya. Hal-hal ini dilakukan untuk apa? Untuk membangun semangat entrepreneur di masa yang akan datang. Di waktu mahasiswa saja dia sudah mulai mencoba pergi servis HP, kemudian bikin percetakan bersama teman-temannya. Hal yang sama pun bisa dilakukan hari ini adik-adik. Adik-adik bisa melakukan hal itu dan itu menjadi trial dan error atau menjadi dicoba apakah itu error atau tidak, ya itu urusan belakangan.
Yang jelasnya adik-adik bisa mencoba mulai hari ini. Selama menjadi mahasiswa, belajarlah untuk menjadi entrepreneurship, karena hal itu akan mendorong adik-adik untuk menjadi apa ya, menjadi untuk mendorong adik-adik memiliki karya di masa yang akan datang. Nah, kalau adik-adik bisa mencapai itu, saya katakan bahwa ketika mampu untuk merekrut karyawan 45 orang, maka kita sangat berkontribusi sebagai ekonom. Dalam hal ini, kita sudah mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Ya, tentunya adik-adik itu adalah menjadi harapan kita bersama. Harapan kita sebagai ekonom, sebagai ekonomi pembangunan, sebagai ilmu ekonomi. Tadi dua orang, Rahmanab dengan Jaya ini, itu sudah merekrut karyawan sebesar 65 orang. Artinya apa adik-adik sekalian? Artinya 65 orang ini dibuat lapangan tenaga kerja oleh hanya dua orang. Jadi kalau misalnya di kelas ini ada 80 orang, dan bisa mencetak karyawan asumsi 5 orang, maka kita bisa mencari kita bisa mengurangi kemiskinan sebesar 400 orang. Belum lagi kalau satu orang bisa mencetak lapangan kerja sebesar 45 orang tadi. Nah, tentunya hal ini akan mendorong kita semakin bersemangat untuk menjadikan fungsi-fungsi ilmu ekonomi kita semakin berfungsi di tengah-tengah masyarakat. Tentunya itu sangat dibutuhkan adik sekalian. Satu lagi, mungkin dari 4 ini mungkin 3 saja yang saya ceritakan. Ada lagi seseorang adik saya, junior saya, dia merupakan penerima beasiswa dan P2P Republika, dalam hal ini biasa di Ethos. Namanya adalah Zainal Fanani. Nah, hal ini orang ini merupakan orang yang sangat bersemangat untuk apa ya? Yang sangat bersemangat untuk mengejar cita-citanya, untuk mengejar mimpi-mimpinya. Satu ketika, waktu itu saya mengelola Baitul Mal, dalam hal ini lembaga keuangan koperasi, atau dalam hal ini lembaga keuangan koperasi apa ya, koperasi syariah. Nah, pada saat itu dia datang kepada saya, dia mengatakan bahwa, Kak, ini beasiswa saya mau ambil motor. Dalam hal ini saya mau cicil motor sama BMT. Saya cuma bilang, Dek, nanti kalau kamu cicil BMT, kamu bayar pakai apa? Saya bilang, nanti itu urusan saya, Kak. Pokoknya saya butuh motor untuk saya gunakan hari ini. Saya sebagai sekaligus senior dalam hal ini pernah juga mendapatkan biaya studi etos, menganggap bahwa ya bagaimanapun saya tetap harus membantu dia sesuai dengan kapasitas saya, tetapi prosedurnya adalah ya gajinya, ATM-nya ya kami pegang untuk sebagai jaminan. Nah, suatu ketika waktu akad itu, sebelum akad itu saya sedang berada di sebuah pesantren, khususnya di pesantren Hidayatullah BTP, karena kebetulan saat itu saya juga guru di sana. Waktu saya berbincang-bincang di dalam, saya keluar. Saya melihat ada roti di bawah meja, di bawah kursi. Saya kemudian bertanya-tanya, siapa yang punya roti itu? Dan kebetulan juga saya lapar, saya ingin membeli sebenarnya. Nah, ketika selesai semua transaksi apa semua, eh, saya sudah selesai, kemudian dia pulang. Satu hari kemudian satu hari kemudian saya bincang-bincang di waktu yang lain, saya bertanya bahwa bagaimana kamu bisa memenuhi kebutuhan harianmu, deh? Kemudian dia bilang, saya Kak jualan roti di kampus, kemudian jual kangkung juga, pergi berkebun kangkung, kemudian saya jual. Itu yang saya gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup saya. Saya dalam hati mengatakan luar biasa. Nah, hal yang menggembirakan lagi adalah ketika ada pengumuman atau pada saat dia wisuda, dia dinyatakan sebagai mahasiswa terbaik di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Nah, itu yang memberikan kebanggaan tersendiri bagi saya, karena saya pernah berinteraksi dengan anak ini, saya pernah membantu sesuai dengan kapasitas saya waktu itu. Dan dia menjadi lulusan terbaik di Universitas Hasanuddin Fakultas Pertanian. Tentunya informasi ini membuat kegembiraan tersendiri bagi saya. Yang saya ingat adalah anak ini betul-betul berjuang untuk mencapai visinya, untuk mencapai cita-citanya. Apa yang kemudian didapatkan adalah tetap tetap menjalani hidupnya dengan sederhana, berani jualan roti, kemudian
berani cicil motor, kemudian mendapatkan peringkat terbaik di fakultasnya. Itu luar biasa, sungguh mengharukan. Nah, beberapa waktu kemudian, pada tanggal 8 Januari 2020, saya mendengarkan bahwa dia sudah selesai program doktoralnya di IPB. Saya semakin bersemangat, saya semakin terharu bahwa anak ini ternyata luar biasa. Dari menjual roti untuk mencapai cita-citanya, jualan roti untuk menggapai asa yang dia cita-citakan. Dan akhirnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan saya, itu mencapai program doktoralnya di IPB. Nah, itu bagi saya luar biasa, adik-adik. Semoga hal ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bisa membuat kita semakin yakin bahwa kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa bermimpi yang lebih besar agar kita bisa agar kita punya motivasi yang luar biasa untuk bisa mencapai mimpi-mimpi itu. Nah, tentunya tadi tugas kita sebagai khalifah tadi adalah dan ekonomi pembangunan adalah untuk meningkatkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kita memberikan manfaat kepada orang lain. Tentunya dalam hal ini setidaknya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita untuk sungguh-sungguh di dalam menjalankan program koperasi ini. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk kita betul-betul termotivasi untuk mencoba hal ini, sehingga ini menjadi evaluasi kita kelak bahwa kita mampu untuk mencoba sekarang, dan pasca keluar dari kampus kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk kita sendiri, dan kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Karena gaji kita misalnya 2 juta itu jauh lebih berharga, lebih baik misalnya gaji kita 2 juta tetapi kita sebagai direktur dan kita punya karyawan misalnya 50 orang, atau misalnya kita punya karyawan 10 orang dan sebagainya, dibandingkan dengan kita bergaji 10 juta tetapi kita hanya untuk diri kita sendiri. Nah, itu kita harapkan bahwa kita bisa menjadi mahasiswa. Sekali lagi, seandainya, sekiranya, atau misalnya dengan jumlah 80 orang ini bisa menciptakan masing-masing 5 tenaga kerja, maka kita bisa menyerap tenaga kerja sebesar 400 orang. Mudah-mudahan kita bisa, adik-adik sekalian. Nah, tentunya diharapkan partisipasinya adik-adik untuk betul-betul menjadikan mata kuliah ekonomi koperasi ini sebagai stimulan, sebagai uji coba untuk melaksanakan lompatan-lompatan yang besar di masa yang akan datang. Nah, tentunya di dalam materi ini kita akan membahas setelah materi ini ada namanya kita evaluasi bagaimana motivasi adik-adik setelah mendapatkan materi ini. Kemudian yang kedua adalah kita akan mendirikan koperasi. Yaitu terdiri dari pengawas, pengurus, dan manajer. Setelah itu buat produk, kemudian dijual produknya, dibuat laporan keuangannya, dan dievaluasi. Setidaknya ini menjadi bagian kita, upaya kita untuk bisa menciptakan entrepreneur baru di ekonomi pembangunan. Saya kira adik-adik sekalian, cukup sekian untuk materi ini. Ya, saya kira cukup sekian untuk materi ini. Mudah-mudahan ada ilmu baru, perasaan baru, dan semangat baru yang kita dapatkan setelah menyaksikan video ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.